sering lihat di jalan-jalan bank-bank syariah yang kayak dari BNI, BRI itu udah nerapin ya? Yang bank yang Karena memang belum menjadi nasabah di situ, jadi mungkin saya belum begitu tahu banyak. Syariah paling yang aku tahu ya cuma bank yang sesuai ajaran Islam, paling ya syariat Islam. Kalau bank syariah katanya bunganya flat dibanding bank komersial kan biasanya per tahun atau berapa tahun naik. Nah katanya kalau syariah tuh flat. kalau menurut saya belum 100% menerapkan sistem syariah sih. Iya sama aja, tiap bulannya ada potongan juga, transfer ada biaya admin juga, kayak sama aja sih aku rasain. Pendapatnya bagus dan patut dikembangkan sih dan dikenalkan sama masyarakat luas tentunya. Ada sih, ada minat juga. Mungkin nextnya kalau misalnya memang benefit-benefit yang diberikan juga lebih baik dari bank lain, kenapa enggak gitu loh. Berminat sih, tapi cuman sekedar cari tahu dasar-dasarnya aja, nggak pernah benar-benar buka rekeningnya. Untuk sejauh ini masih belum minat sih untuk syariah. Ya baik, kembali di Indonesia Economic Club. Prof, kalau tadi melihat dari statement para milenial tadi, sebenarnya milenial ini apa? Ya sebetulnya definisi ini sangat mudah ya. Lahir setelah tahun 1980, antara 1980 sampai tahun 2000. Nah tapi kita bahasa sehari-harinya kita bisa bilang ini ada milenial yang senior atau milenial tua lah kita bilang ya. Dengan milenial yang muda itu juga ada perbedaan lagi. Tapi saya kira yang menjadi ciri mereka adalah mereka sangat dekat dengan teknologi. Hidup dalam kemakmuran, orang tuanya juga sedang mengalami peningkatan pendapatan. Mereka juga dapat kebebasan, kemandirian, dan lain sebagainya. Jadi, apakah itu bagian dari psikologis milenial untuk melihat segala sesuatu, termasuk perbankan? Terutama teknologi. Tetapi kalau bicara psikologis, tentu ada plus minusnya. Tidak semuanya plus ya. Banyak kritik juga terhadap milenial dan banyak juga milenial yang tidak mau disebut milenial. Karena milenial katanya sering mengedepankan, wah itu hak saya taunya ada seperti itu. Dan kemudian karena teknologi seringkali juga FOMO. Fear of missing out, jadi takut ketinggalan begitu ya. Tapi mereka juga punya sisi positif. Kalau kita lihat dalam pasar ini tumbuhnya juga cukup pesat dan mereka spendingnya juga cukup baik dan tentu mempunyai cara berkonsumsi yang berbeda. Dan tadi kalau kita lihat Vita, apa yang disampaikan itu kelihatan ada yang mengerti, ada yang kurang mengerti dan sangat beragam pasarnya. Tapi yang menarik juga selain proses yang cukup cepat, merger akhirnya ada BSI ini, Pak Heri juga memiliki target milenial di dalamnya. Presiden juga bicara tentang milenial begitu ya, betul ya Pak Heri ya? Betul Pak. Ya. Pesannya begitu waktu. Tentu kita perlu tahu juga ya dari Pak Heri ini apa yang menjadi strategi dari BSI dan bagaimana caranya menangani milenial ini. Yang kalau kita lihat tadi mereka sangat dekat dengan teknologi dan mudah komplain kalau tidak mudah untuk mendapatkan akses. Oke, terima kasih Pak Renal ya. Jadi menarik dari data kalau kita lihat dari total penduduk Indonesia yang 260 juta sekarang, mungkin sekitar 25-27% itu adalah kalangan milenial. Kalangan milenial. Dan ini merupakan potensi yang besar untuk perbankan. Kemudian yang kedua adalah milenial ini mempunyai sifat ya, antara lain tadi udah disampaikan juga sangat melek ya dengan teknologi, kemudian tidak mau yang ribet ya, maunya simple, maunya cepat gitu ya. Nah ini membuat kita tentunya harus siap menghadapi customer ataupun target customer yang seperti ini. Nah apa yang bank dari sisi bank yang harus dilakukan adalah pertama kita harus mendevelop ya digital channelnya kita. Dan tanpa digital mungkin akan susah. Nah digital ini tidak hanya dari sisi mobile app, tetapi juga dari cara kita onboard ya, online onboarding. Kalau bisa mereka nggak perlu datang ke cabang lagi gitu. Mereka lakukan dari gadget untuk pembukaan rekening ya, kemudian untuk melakukan transaksi. Bahkan bisa secara otomatis ya semuanya. Jadi mungkin ke depan kalau kita lihat ya tren seperti ini, jumlah cabang ya secara dramatik itu akan berkurang nanti karena makin sedikit ya nasabah yang akan datang ke cabang, apalagi yang milenial. Dan tambah lagi dengan kondisi COVID ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita nggak boleh terlalu dekat ya dan menjaga distancing ya, tentunya ini juga ada pengaruh nanti. Pak Heri, ada produk khusus mungkin yang nantinya akan disiapkan untuk para milenial kita ini? Ya, yang pertama tentu dari sisi branding. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat brandingnya Bank Syariah Indonesia ini sekarang memang lebih light ya,
memilih colornya juga itu memang lebih kekinian gitu ya. Dari sisi lain kita ingin bank ini adalah lebih universal, tidak eksklusif, lebih inklusif ya. Kemudian memberikan banyak kemudahan nantinya. Tentunya didukung oleh dengan teknologi digital. Nah ini tanda-tanda memang bank ini sangat dekat dengan milenial gitu. Kalau saya lihat ada pergeseran seperti ini Pak Heri. Dulu gitu kalau kita lihat bank syariah itu erat kaitannya dengan simbol-simbol keagamaan yang sangat kental. Ya. Sosok-sosok yang melayaninya juga sangat kelihatan dengan simbol-simbol keagamaan. Kira-kira dengan adanya teknologi seperti ini dan membidik milenial, apa yang akan berbeda? Simbol-simbol seperti apa yang kira-kira? Nah, yang berbeda tentunya pertama adalah dari penampakan fisik, ya, penampilan fisik. Dari sisi cabang juga tentunya kita akan tunjukin bahwa cabang itu lebih warm ya, lebih welcome gitu, tidak menakutkan. Brandingnya juga light ya. Kemudian dari sisi desain tadi itu menunjukkan bahwa bank ini memang welcome untuk semua customer, terutama yang muda-muda juga kan gitu. Nah ini menyebabkan bahwa ada interaksi atau kesamaan pandangan gitu dari customer dengan kita. Kemudian kedua, kita memang memikirkan ya dari sisi value proposition atau positioningnya BSI ini bahwa customer itu akan memilih Bank Syariah Indonesia bukan karena kepercayaan tertentu, tapi karena produknya kompetitif. Tadi juga kan kalau kita lihat dari survei, kemudian ada layanan yang prima gitu. Jadi itu Pak kuncinya di sana gitu. Tadi disebutkan bahwa yang jadi persoalan adalah indeks literasinya masih rendah dibandingkan dengan bank umum. Kalau bank umum kita tahu semua produknya seperti apa, caranya bagaimana. Literasi coba kalau kita lihat ya nama-nama produk-produk bank syariah ini ya. Al-Wadiyah. Ini mungkin banyak masyarakat yang belum paham apa itu. Ada lagi murabahah. Kemudian kalau tidak terdidik dengan paham benar mengenai ini, confused dengan mudarabah, begitu ya. Ini apakah ini termasuk yang disebut dengan indeks literasi yang rendah, pemahaman tentang hal seperti ini? Sebetulnya kan ini di nama-nama produk karena memang syariah kan pakai bahasa Arab. Sebenarnya kalau ditranslate kan ke dalam bahasa Indonesia sama juga dengan produk bank yang memang secara umum banyak. Contohnya ijarah. Ijarah itu kan sebenarnya sewa, beli, leasing. Ini kalau sebut leasing kan bahasa Arabnya ijarah gitu. Jadi sebenarnya gimana nanti kita melakukan pendekatan memberikan informasi yang padanannya, cara berkomunikasinya yang lebih tepat. Nanti mungkin lama-kelamaan customer akan familiar gitu. Sebenarnya dengan produk-produk yang ada di Jadi indeksnya di bawah 10%, sedangkan bank umum sudah 30%. Kemudian juga ada yang tadi adalah inklusi, menjadi lebih inklusi. Betul. Berarti indeks inklusinya juga masih rendah di Indonesia. Masih rendah. Dan diharapkan ini segmennya tidak hanya kaum muslim saja, tetapi kepada masyarakat luas. Pak Heri, apakah ini jadi satu peluang atau jadi satu beban buat BSI? Jawabannya nanti di segmen berikutnya. Pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami.